Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Pemirsa yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita lanjutkan membaca kitab Ta'jilun Nada bi Syarhi Qatrin Nada, yang mana di pertemuan yang lewat telah kita baca perkataan dari Ibnu Hisham rahimahullahu taala tentang macam-macam i'rab yang jumlahnya ada 4, yaitu rafa yang tanda utamanya adalah dhammah, kemudian nasab yang tanda utamanya adalah fathah, kemudian khafat ataupun jar yang tanda utamanya adalah kasrah, kemudian i'rab jazam yang tanda utamanya adalah sukun. Sekarang kita akan masuk pada bab baru di halaman 39 pada cetakan kami, pada cetakan yang ada di dalam kitab kami, yaitu pembahasan tentang al-i'rabu bil alamatil far'iyati, i'rab dengan tanda-tanda cabang. Yang pertama adalah pembahasan tentang al-asma'u as-sittatu, al-asma' as-sittah, atau yang sebagian kita kenal dengan al-asma' al-khamsah. Ya, al-asma' al-khamsah, isim-isim yang 5, yaitu abu, akhu, hamu, fu, dan dhu. Kemudian sebagian ulama memasukkan kata hanu ke dalam al-asma' al-khamsah sehingga menjadi al-asma' as-sittah. Ibnu Hisham mengatakan illa al-asma'a as-sittata, kecuali al-asma' as-sittah, isim-isim yang 6. Ya, kemarin kita telah baca bahwasanya tanda rafa adalah akhiran dhammah, tanda nasab akhiran fathah, tanda jar akhiran kasrah, tanda jazam adalah akhiran sukun. Kemudian dilanjutkan oleh perkataan beliau kecuali al-asma' as-sittah, kecuali isim-isim yang 6, yang jumlahnya ada 6. Wahia abuhu, yaitu kata abuhu, wa akhuhu, wa hamuhu, wa hanuhu, wa fuhu, wa dhu malin. Kecuali al-asma' as-sittah, yaitu kata abu, akhu, hamu, kemudian hanu, kemudian fu, kemudian kata dhu. Ya, abuhu artinya adalah bapaknya, kemudian akhuhu saudara laki-lakinya, hamuha ya iparnya. Di sini kata hamu diidhofahkan ke dhamir ha. Ya. Yang nanti akan disampaikan oleh pensyarah apa alasannya di sini diidhofahkannya ke dhamir ha, ke dhamir muannats, tidak hamuhu tapi hamuha. Kemudian hanuhu ya, anunya. Ya, anu di sini maksudnya adalah dalam makna yang netral ataupun dalam makna yang agak vulgar. Ya, nanti kita bahas makna hanu. Kemudian fuhu mulutnya, kemudian dhu malin yang memiliki harta atau orang kaya. Maka al-asma' as-sittah ini faturfa'u bil wawi, maka dia dirafa dengan tanda waw. Wa tunsabu bil alifi, dinasab dengan tanda huruf alif. Wa tujarru bil ya'i, dan dimajrur dengan huruf ya. Wal afsahu, dan yang lebih fasih adalah isti'malu hanin ka ghodin. Kita berlakukan untuk kata hanu itu sebagaimana kata ghodun. Artinya apa? Artinya untuk kata hanu yang tadi dimasukkan oleh Ibnu Hisham ke dalam asma' as-sittah, yang kemudian dikatakan untuk asma' as-sittah ini dirafa dengan waw, nasab dengan alif, kemudian jar dengan ya. Untuk kata hanu sendiri, ini yang lebih fasih adalah kita i'rab kata hanu ini sebagaimana kata ghodun. Artinya apa? Di i'rab dengan harokat. Maka rafa dengan dhammah, nasab dengan fathah, kemudian jar dengan akhiran kasrah. Mari kita lihat penjelasan dari pensyarah di sini. Beliau hafizahullahu taala mengatakan, syara'al musannifu rahimahullah fil kalami ala dharbi tsani
min alamatil i'rabi. Maka penulis rahimahullahu ta'ala yaitu Ibnu Hisham rahimahullahu ta'ala syara'a memulai fil kalam pembicaraan ala darbi ats-tsani jenis yang kedua min alamatil i'rab dari tanda-tanda i'rab. Wahyal alamatul far'iyatu yaitu tanda cabang. Wahia waqi'atun fi sab'ati abwabin dan tanda cabang ini terjadi ataupun diterapkan pada 7 bab. Yang pertama adalah pada bab al-asma'u asittatu, al-asma' asittah. Atau tadi sebagaimana yang kita sampaikan, kalau kata hanu ini kita keluarkan dari kata al-asma, dari al-asma' asittah maka menjadi al-asma' al-khamsah. Kemudian atsani yang kedua adalah pada bab al-mutsanna, isim mutsanna. Kemudian yang asalis yang ketiga adalah pada bab jam'ul mudzakkari as-salimi atau jam'ul mudzakkari as-salimu jamak mudzakkar salim. Kemudian ar-rabi yang keempat adalah jam'ul muannatsi as-salimu jamak muannas salim. Kemudian al-khamis yang kelima adalah ma la yansharif, ismul ladzi la yansharif, isim-isim yang tidak menerima tanwin, tidak boleh ditanwin. Kemudian pada poin yang keenam ada al-amthilatu al-khamsatu. Ya, untuk fi'il maka di sini ada al-amthilah al-khamsah. Kemudian yang ketujuh al-fi'lu al-mudhari'u al-mu'talul akhiri. Fi'il mudhari' mu'tal akhir. Maka keenam bab ini atau keenam jenis kata ini mereka memiliki tanda i'rab cabang pada jenis-jenis i'rabnya. Sekarang kita akan masuk pada pembahasan poin yang pertama untuk kata yang kita i'rab dengan tanda i'rab cabang yaitu al-asma' as-sittah. Ibnu Hisham mengatakan al-asma' as-sittah bin nasbi 'alal istitsna'i. Ya, di sini kita baca nasab al-asma'a as-sittata. Kenapa nasab dibaca al-asma'a 'alal istitsna sebagai mustatsna? Setelah Ibnu Hisham menyampaikan i'rab ada 4. Kemudian tanda i'rabnya adalah dhamma, fathah, kasrah, sukun. Kemudian beliau katakan illa kecuali. Maka di sini kasusnya adalah istitsna atau mustatsna. Maka kata al-asma'a di sini dia mansub sebagai mustatsna. Wa kadza ma'utifa alaihi minal mutsanna wa ghairihi mimma sayadhkuruhu ba'da dzalik. Begitu pula kata-kata yang diatofkan pada kata al-asma' as-sittah, yaitu kata al-mutsanna, yang nanti akan disampaikan juga oleh Ibnu Hisham di babnya sendiri. Wa ghairihi dan kata yang lain atau jenis kata yang lain yang beliau akan sebutkan, yaitu Ibnu Hisham akan sebutkan setelah itu setelah pembahasan al-asma' as-sittah. Wa bada'a bil asma'i as-sittati dan di sini Ibnu Hisham memulai pembahasan dengan membahas al-asma' as-sittah. Kita lihat footnote nomor 1. Ada tambahan penjelasan dari pensyarah. Wa yuqalu dan juga dikatakan untuk al-asma' as-sittah al-asma'u al-khamsatu. Ya, al-asma' al-khamsah, isim-isim yang 5. Kenapa ada yang mengatakan al-asma' al-khamsah bukan al-asma' as-sittah? Kenapa jumlahnya 5 tidak 6? Li'anna i'raba al-hani bil harakati asharu min i'rabihi bil hurufi. Karena untuk i'rab kata hanun tadi yang dimasukkan oleh Ibnu Hisham ke dalam al-asma' as-sittah. I'rab kata hanun ini bil harakat, di'rab dengan harakatnya, rafa dengan dhammah, nasab dengan fathah, jar dengan kasrah. Ini ashar, lebih masyhur, lebih terkenal, lebih sering dipakai min i'rabihi bil hurufi daripada i'rabnya dengan huruf, daripada ketika kita i'rab kata hanun ini dengan i'rab tanda i'rab cabang yaitu dengan huruf sebagaimana al-asma' al-khamsah. Kama sayati insyaallah, sebagaimana yang akan datang penjelasannya insyaallah. Ya, maka di sini ada sebagian ulama yang memasukkan kata hanun ke dalam al-asma' al-khamsah sehingga menjadi al-asma' as-sittah. Namun untuk kata hanun sendiri disampaikan oleh pensyarah lebih seringnya untuk kata hanun ini dia digunakan dengan tanda i'rab asli yaitu rafa, dhammah, nasab, fathah, jar, kasrah,
daripada dengan i'rab cabang, tanda i'rab cabang. Kembali ke atas. Fa dzakara, maka dzakara beliau sampaikan di sini annaha turfa'u bil wawi. Bahwasanya al asma asita ini dirafa dengan tanda waw. Niyabatan anid dhammati, sebagai ganti dari dhamma. Kaqaulihi ta'ala, contohnya adalah pada firman Allah Subhanahu wa taala, wa abuna syaikhun kabir. Wa abuna, dan bapak kami adalah syaikhun kabir, orang yang sudah tua renta, orang yang sudah sangat tua. Maka di sini kata abuna dalam abuna syaikhun kabir, fa abu, maka kata abu di sini mubtadaun. Dia berkedudukan sebagai mubtada, marfu'un bil ibtidai. Dia marfu' bil ibtida karena terletak mengawali kalimat. Ingat, alasan mubtada itu marfu, alasannya adalah karena amil ma'nawi, yaitu al-ibtida, terletaknya mubtada ini di awal kalimat. Maka apabila ada isim dia mengawali sebuah kalimat, maka dia memiliki penyebab untuk marfu. Maka alasan mubtada itu marfu adalah al-ibtida, karena dia terletak di awal kalimat. Wa alamatu raf'ihi al-wawu, tanda rafa'nya adalah waw, niyabatan anid dhammati, sebagai ganti dari dhammah. Wa huwa mudhafun, dan kata abu di sini dia adalah mudhaf. Wa na, adapun kata na, dhamir na di sini mudhafun ilaihi, berkedudukan sebagai mudhaf ilaih. Fi mahalli jarrin, mahalnya adalah jar. Wa syaikhun, adapun kata syaikhun khabarul mubtada'i, di sini berkedudukan sebagai khabar dari mubtada, marfu'un bil mubtada'i, dia marfu gara-gara si mubtada. Maka sebagian ulama menyampaikan bahwasanya kenapa atau apa sebab khobar itu marfu'. Maka sebagian ulama menjelaskan khobar itu marfu' karena mubtada. Karena mubtada, khobar ini pelengkap mubtada, yang mana khobar itu pasti butuh mubtada, dan mubtada juga pasti butuh khobar. Maka saling melengkapi, tidak bisa berdiri sendiri. Meskipun dalam sebagian kalimat itu ada salah satu yang dilesapkan, tapi pada hakikatnya ini saling membutuhkan, tidak bisa berdiri sendiri. Maka di sini kalau mubtada'nya marfu, maka tentunya pasangan dari mubtada, khobarnya juga harus marfu. Oleh karena inilah sebagian ulama mengatakan alasan ataupun penyebab khobar itu marfu adalah gara-gara si mubtada. Maka di sini disampaikan oleh pensyarah, kata syekhun di sini dia berkedudukan sebagai khobar dari mubtada, dan di sini dia marfu bil mubtada'i, karena mubtada. Adapun kata kabirun di sini dia marfu berkedudukan sebagai sifatun, sifat ataupun naat dari kata syekhun. Watun sabu bil alifi niyabatan anil fathati. Dan al asma al khamsa ataupun al asma asittah di sini dia dinasab dengan tanda alif, niyabatan anil fathati, sebagai ganti dari harokat fathah. Kaqaulihi ta'ala, contohnya adalah pada firman Allah Subhanahu wa taala, alam ta'lamu anna abakum qad akhadha 'alaikum mawthiqan minallah. Alam ta'lamu, tidakkah kalian mengetahui bahwasanya abakum, bapak kalian, telah mengambil perjanjian dari Allah atas kalian. Maka yang jadi perhatian kita adalah pada anna abakum, ya, anna abakum. Maka kata aba di sini dia berkedudukan sebagai ismu anna. Dan di sini dia mansubun, dia mansub, wa alamatun nasbihi al alifu, tanda nasabnya adalah huruf alif. Niyabatan anil fathati, sebagai ganti dari fathah. Li'annahu minal asma'i asittati, karena kata aba di sini dia termasuk dalam al asma asittah. Wa huwa mudhafun, dan kata aba di sini dia adalah mudhaf. Ya. Kemudian abakum, ya, kumnya bagaimana? Nah, oleh pensyarah di sini
potong-potong ya, ditafsil. Ya. Kalau mau dijadikan satu pun sebenarnya tidak apa-apa. Ya. Kum dhamirun muttasilun fi mahallin nasbin, fi mahalli jarrin mudhafun ilaih. Nah, kita i'rab demikian pun sebenarnya tidak apa-apa. Ya, kum dhamir kum di sini dia dhamirun muttasilun fi mahalli jarrin mudhafun ilaih. Namun di sini oleh pensyarah ditafsil. Untuk kum sendiri pada abakum wal kafu, kafnya di sini adalah mudhafun ilaih, dia mudhaf ilaih fi mahalli jarrin, mahalnya jar. Wal mimu, adapun mimnya alamatul jam'i, tanda jamak. Ya, maka di sini dipartisi, ditafsil. Nah, pada kum, di sini yang domirnya adalah kafnya. Adapun huruf mimnya di sini adalah tanda jamak. Ya, meskipun tadi kita sampaikan kita bisa persimpel ini dengan kita jadikan satu kesatuan saja. Ya, kum, kum domirun muttasilun fi mahalli jarrin mudhafun ilaih. Jadi kita jadikan satu kesatuan dan ini lebih mudah. Wa jumlatu qad akhadha khabaru inna, dan kalimat qad akhadha, atau kalau mau kita bermudah-mudahan ya jadikan satu kesatuan, qad akhadha alaikum mawthiqan minallah, maka ini dia berkedudukan sebagai khobar dari kata anna, khobar anna. Maka intinya di sini kata abakum, ya abanya di sini mansub dengan tanda alif. Wa tujarru bil ya'i niyabatan 'anil kasrati, dan al asma as-sittah ini dia dimajrur dengan tanda ya, niyabatan 'anil kasrah, sebagai ganti dari kasrah. Kaqaulihi ta'ala, contohnya adalah pada firman Allah Subhanahu wa taala, irji'u ila abikum. Ya, hendaklah kalian kembali kepada bapak kalian. Maka pada abikum, fa abi, maka kata abi di sini majruratun bi ila. Dia majrur karena huruf jar ila. Wa alamatu jarrihi al-ya'u, dan tanda majrurnya adalah dengan huruf ya. Li'annahu minal asma'is sittati, karena dia termasuk dalam kategori al-asma' as-sittah. Wa huwa mudhafun, dan kata abi di sini dia merupakan mudhaf. Kemudian abikum, nah, kumnya bagaimana? Nah, ini pun oleh pensyarah kemudian ditafsil. Wal kafu mudhafun ilaih. Huruf kafnya di sini mudhaf ilaih, ya dhamir kafnya di sini dia mudhaf ilaih. Wal mimu, adapun mim yang bersukun di sini alamatul jam'i, tanda jama'. Meskipun kita bisa persimpel, kita bermudah. Ya, kum dhamirun muttasilun fi mahalli jarrin mudhafun ilaih. Khalas, ya selesai. Ya, jauh lebih mudah. Tapi apabila kita pilih untuk mentafsir sebagaimana yang disampaikan oleh pensyarah pun tidak masalah. Namun untuk pemula ketika belajar mengi'rab, maka kita pilih i'rab yang sederhana dan lebih memahamkan kepada mubtadiin, ya, supaya mereka lebih paham tentang kedudukan kata dalam kalimat dengan lebih mudah. Adapun ketika nanti mereka sudah sampai tingkatan semi advance ataupun advance, maka tentunya kita biasakan dengan i'rab secara tafsil, secara lebih rinci. Kemudian di pembahasan berikutnya kita akan baca tentang syarat al-asma as-sittah ataupun al-asma al-khamsah, supaya dia kita i'rab dengan tanda i'rab cabang. Rafa dengan waw, nasab dengan alif, dan jar dengan ya. Apa syaratnya? Wala tu'rabu bil hurufi ila bisurutin arba'atin. Al-asma as-sittah ataupun al-asma al-khamsah ini tidaklah dia di-i'rab dengan tanda huruf. Ya, tadi dia rafa dengan waw, nasab dengan alif, jar dengan ya, maka tanda i'rabnya adalah huruf, bukan harokat. Ya, jadi ada tanda i'rab dengan harokat, ada tanda i'rab dengan huruf. Nah, kalau tanda i'rab dengan harokat ini adalah tanda i'rab asli. Adapun tanda i'rab dengan huruf, maka ini adalah tanda i'rab yang cabang.
Al-awalu syarat yang pertama adalah antakuna mufradatan. Kata-kata tadi dia bentuknya mufrad, bukan musanna, bukan jamak. Kama fil amthilati, sebagaimana dalam contoh-contoh tadi. Fa in kanat musannatan. Namun apabila dia berbentuk musannatan, berbentuk musanna, ya kata abu, tapi bentuknya musanna, kemudian kata akhu dijadikan musanna dan seterusnya, maka u'ribat i'rabal musanna, maka dia di-i'rab dengan i'rab yang berlaku pada isim musanna. Apa i'rab yang berlaku pada isim musanna? Bil alifi raf'an, rafa' dengan tanda alif. Wa bil ya'i nasban wa jarran, dinasab dan dimajrur, ya, dinasab dan dijar dengan huruf ya. Kaqaulihi ta'ala, contohnya adalah pada firman Allah Subhanahu wa taala berkaitan tentang kisah Nabi Yusuf alaihi salam. Allah katakan wa rafa'a abawaihi 'alal arsy. Dan Nabi Yusuf alaihi salam mengajak kedua orang tuanya, mengangkat kedua orang tuanya 'alal arsy, ke atas singgasana. Maka di sini yang jadi poin perhatian kita adalah kata abawaihi. Ya, kata abawaihi. Kata abawaihi dia berasal dari kata abawun, dari kata abawani, dari kata abawaini, ya, dari kata abawaini yang merupakan bentuk musanna dari kata abun. Ya, kata abun musannanya adalah ya, abawani atau abawaini. Muncul waw di sini. Kenapa? Para ulama mengatakan kata abun ini aslinya adalah abawun. Kata abun aslinya adalah abawun. Cuma di sini wawnya dihilangkan menjadilah abun. Ya, karena dia aslinya adalah abawun, maka tentunya ketika dimusanakan maka menjadi abawani ketika rofa dan abawaini ketika nasab dan jar. Kemudian kata abawaini di sini diidhofahkan ke dhamir ha. Maka nunnya dihilangkan, maka menjadilah abawaihi. Fa abawaihi, maka kata abawaihi di sini maf'ulun bihi mansubun, berkedudukan sebagai maf'ul bih dan i'rabnya mansub. Wa alamatun nasbihi al-ya'u, dan tanda nasabnya adalah huruf ya. Li'annahu musannan, karena dia adalah merupakan isim musanna. Wa huwa mudhafun, dan kata abawai di sini dia juga merupakan mudhaf. Siapakah mudhaf ilaihnya? Wal ha'u mudhafun ilaih. Adapun dhamir ha pada kata abawaihi, maka dialah yang berkedudukan sebagai mudhaf ilaih. Wa in kanat majmu'atan jam'a taksirin. Dan kata abun ini apabila dia dijamak dengan bentuk jamak taksir, u'ribat bil harokati, maka dia di-i'rab dengan i'rab yang berlaku pada jamak taksir, yaitu i'rab dengan harokat, rafa dengan dhammah, nasab dengan fathah, jar dengan kasrah. Contohnya adalah pada firman Allah Subhanahu wa taala, aba'ukum wa abna'ukum la tadruna ayyuhum aqrabu lakum naf'a. Bapak-bapak kalian, abna'ukum, anak-anak kalian, kalian tidak tahu siapakah di antara mereka yang paling dekat kemanfaatannya dengan kalian. Maka di sini ada aba'ukum. Kata aba'ukum dia berasal dari kata aba'un, diidhofahkan ke dhamir kum. Dan kata abaun sendiri dia merupakan jamak taksir dari kata abun. Fa aba'u, maka kata aba'u di sini mubtada'un, dia berkedudukan sebagai mubtada', marfu'un, dia marfu' bil ibtida'i, karena dia terletak di awal kalimat. Wa alamatu raf'ihi ad-dhammatu adh-dhahiratu, dan tanda rafa'nya adalah dhammah dhahirah, dhammah yang kelihatan, dhammah yang nampak. Wa huwa mudhafun, dan dia merupakan mudhaf. Wal kafu mudhafun ilaih, adapun dhamir kaf pada
Abaukum, kumnya di sini, dhamir kafnya di sini adalah mudhafun ilaih, berkedudukan sebagai mudhaf ilaih. Wal mimu alamatul jam'i, dan mim sukunnya di sini dia merupakan tanda jama', atau boleh kita sederhanakan kum di sini adalah dhamirun muttasilun fi mahalli jarrin mudhafun ilaih. Dia dhamir muttasil, mahalnya jar sebagai mudhaf ilaih dari kata aba'u. Kemudian bagian la tadruna, kalian tidak tahu. Al jumlatu minal fi'li wal fa'ili, maka ini adalah jumlah yang terdiri dari fi'il dan fa'il. Fi'ilnya fi'il mudhari, kemudian fa'ilnya adalah dhamir muttasil yaitu waw jama'. Dan di sini satu kesatuannya, jumlah fi'liyah ini berkedudukan sebagai khobarun, khobar dari abaukum. Maka syarat yang pertama untuk kata-kata yang termasuk dalam kategori al-asma as-sittah ataupun al-asma al-khamsah untuk kita i'rab dengan tanda i'rab huruf adalah syarat yang pertama harus dalam bentuk mufrad. Nah, ya abu, ya akhu, hamu, maka dalam bentuk mufrad, tidak boleh dalam bentuk musanna ataupun dalam bentuk jama'. Kemudian atsani, syarat yang kedua adalah antakuna mukabbaratan. Nah, dia dalam bentuk mukabbarah, bukan dalam bentuk tasghir, atau bahasa kita tidak ditasghir. Nah, kama fil amthilati, sebagaimana dalam contoh-contoh yang telah lewat. Fa in kanat musaghgharatan, apabila dia ditasghir dengan wazan-wazan yang berlaku pada tasghir, u'ribat bil harokati, maka dia di-i'rab dengan harokat. Ya, contohnya misalkan kata akhun, kata akhun kemudian ditasghir maka menjadi ukhayyun. Nah, kata akhun ditasghir menjadi ukhayyun. Nah, maka ketika dia ditasghir maka tanda i'rabnya adalah dengan harokat, bukan lagi dengan huruf. Contohnya dalam kalimat ja'a ukhayyu Zaidin. Ya, telah datang ukhayyu Zaidin, saudara laki-lakinya Zaid, dalam bentuk tasghir ukhayyu. Fa ukhayyu, maka ukhayyu di sini dalam kalimat ja'a ukhayyu Zaidin fa'ilun, dia berkedudukan sebagai fa'il, marfu'un bid dhammatiz dhahirati, dia marfu' dengan tanda dhammah dhahirah. Wa huwa mudhafun, dan dia adalah mudhaf. Wa Zaidin, adapun kata Zaidin di sini mudhafun ilai, berkedudukan sebagai mudhaf ilai. Ya, intinya poin yang kedua, syarat yang kedua adalah tidak ditasghir. Kalau ditasghir gimana? Kalau ditasghir maka dia di-i'rab dengan tanda huruf, dengan harokat. Rafa dengan dhamma, nasab fathah, kemudian jar dengan kasrah. Kemudian syarat yang ketiga, ats-tsalitsu antakuna mudhafatan. Syarat yang ketiga adalah sebagai mudhaf atau diidhofahkan. Kama fil amthilati, sebagaimana dalam contoh-contoh yang telah lewat. Fa illam tudhaf, apabila tidak sebagai mudhaf, tidak diidhofahkan, u'ribat bil harokati, maka dia di-i'rab dengan tanda harokat. Rafa dengan dhamma, nasab fathah, kemudian jar dengan kasrah. Contohnya adalah pada firman Allah Subhanahu wa taala, innalahu aban syaikhan kabira, sesungguhnya dia memiliki seorang bapak yang syaikhan kabira, yang sudah tua sekali. Maka di sini aban. Fa aban, maka kata aban dalam kutipan firman Allah Subhanahu wa taala di surat Yusuf 78 tadi, kata aban di sini dia berkedudukan sebagai ismu inna muakhkharun. Dia berkedudukan sebagai isim inna muakhkhar, isim inna yang belakangkan. Ya, karena di sini innallahu aban, ya di sini ada lahu susunan jar majrur, dia berkedudukan sebagai khobar inna muqaddam. Kemudian kata abannya di sini isim inna muakhkhar. Mansubun, di sini dia mansub. Wa alamatu nasbihi al-fathatu adh-dhahiratu, dan tanda nasabnya adalah fathah dhahirah, fathah yang nampak.
Kemudian kata lahu di sini pada innallahu aban, lahunya di sini dia merupakan susunan jarun wa majrurun, susunan jar majrur. Khobaru inna muqaddamun, berkedudukan sebagai khobar inna, muqaddam khobar inna yang didahulukan. Contoh yang lain, misalkan takulu, engkau katakan hada abun atufun. Ini adalah seorang bapak yang penyayang. Maka di sini kata abun dia merupakan isim mufrad, dan di sini dia tidak diidhofahkan, dan di sini dia i'rabnya adalah marfu, dan di sini tanda marfunya adalah dhammah, berkedudukan sebagai khobar dari kata hada. Contoh yang lain misalkan dalam kalimat salamtu ala abin atufin, saya memberikan salam, mengucapkan salam kepada seorang bapak yang penyayang. Maka kata abin di sini dia majrur dengan akhiran kasrah, dia majrur karena adanya huruf jar ala. Maka syarat yang ketiga adalah harus diidhofahkan atau dia sebagai mudhaf. Kalau dia tidak diidhofahkan atau dia tidak sebagai mudhaf, maka dia tidak bisa kita i'rab dengan tanda i'rab huruf, tapi kita i'rab dengan i'rab harokat, tanda i'rab harokat. Pemirsa yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian pembahasan kita untuk pendahuluan tentang isim-isim ataupun kata-kata. Karena nanti ada isim, ada fiil yang kita i'rab dengan tanda i'rab cabang. Insyaallah akan kita lanjutkan syarat yang keempat untuk al-asma as-sittah supaya dia di-i'rab dengan tanda i'rab cabang di pertemuan berikutnya. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.